Jawa Tengah membongkar puluhan makam yang berada di kompleks pemakaman Kali Cutang. Puluhan pemakaman yang disebut-sebut sebagai makam dari ulama dan juga para wali tersebut terbukti palsu. Ketika sudah tahu bahwa kuburan itu juga berpeluang untuk menghasilkan dana banyak, tuh fenomenanya di mana-mana ada. Mereka mengancam ingin membunuh, mengancam ingin menyantet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditemukan kembali ya pembugaran ya makam-makam palsu sebanyak lebih 70 makam lebih dihancurkan oleh masyarakat. Ini saya ambil dari Kompas TV ya. Mari kita ikuti beritanya. Rombongan dan dari Banyuwangi itu ziarah di tempat untuk mengembala sapi. Meski ini bukan pertama kalinya terjadi, kisruh soal makam palsu yang disebut-sebut sebagai makam para wali dan ulama hingga kini masih terjadi. Seperti di Wonosobo, Jawa Tengah misalnya. Puluhan makam di area pemakaman Kali Cutang, Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang ini dibongkar paksa oleh warga sekitar dan tokoh masyarakat. Nanti mantan ini nutrisine kena kasih yang orang tanggung-tanggung. Makam-makam ini disebut sebagai makam para wali dan ulama. Dimulai dari Mbah Muryono di luar Joglo yang sebelah selatan. Iya, bagian jenengan. Jungkar bagian jenengan. Oh, video. Padahal area lahan seluas kurang lebih 500 meter persegi ini tidak pernah tercatat sebagai tempat pemakaman. Pembongkaran makam palsu di makam Pren Pak Alwi. Bongkar. Awal investigasi kami berdasarkan laporan dari masyarakat setempat sekaligus laporan dari pelaku sejarah. Beliau ini menceritakan bahwa yang sekarang menjadi makam abal-abal dulunya adalah lahan kebun, kemudian dibeli oleh Pak Slamet Yono dan dijadikan kolam. Berangsur-angsur kurang dari 2 bulan ternyata sudah ada patok-patok. Patok-patok itu kita foto semua dan sudah ada beberapa nama muncul di situ. Ada yang katanya keturunannya Pangeran Diponegoro, prajuritnya Pangeran Diponegoro, ada yang dari Habaib. Nah, itu kita foto untuk menjadikan bukti. Sementara itu menurut hasil kajian, tidak ada bukti tertulis atau sejarah yang mendukung klaim bahwa 78 makam ini adalah makam wali atau ulama. Itu hanya pernyataan sekelompok orang saja yang ingin mencari keuntungan. Setiap orang ziarah pasti ada arahan untuk berinfak, beramal. Nah, hasil dari amal inilah yang kemudian masyarakat setempat, beberapa masyarakat ditambah pelaku sejarah bersaksi bahwa uang dari hasil infak makam tersebut itu dibagi-bagi. Ini akan dijadikan sebuah ladang bisnis, yaitu bisnis makam palsu. Ini tidak beres ini. Akhirnya alhamdulillah dari Kemenak memberikan kami surat keterangan bahwa tidak ada register masuk di Kemenak dan tidak ada keterangan secara nyata bukti otentik bahwa lokasi tanah Kali Cutang di Dusun Gedongan berupa makam, karena tidak ditemui artefak dan situs-situs kuno. Beginilah suasana makam Kali Cutang setelah dibongkar warga
dan tokoh masyarakat Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Dulu, lokasi ini banyak dikunjungi para peziarah, baik dari dalam maupun luar Wonosobo. Bahkan tak jarang, komplek pemakaman Kalicutang ini juga kerap dijadikan sebagai tempat pertemuan oleh sekelompok orang. Pada tahun 2023 lalu misalnya, lokasi ini dijadikan sebagai tempat halal bihalal, sekaligus pembukaan majelis taklim. Ini adalah pembodohan secara publik dan ini membahayakan mindset masyarakat Indonesia. Apalagi ketika ini diimani, kemudian dijadikan rujukan untuk ziarah, entah itu masyarakat Wadas Lintang ataupun di luar masyarakat Wadas Lintang. Kini makam wali dan ulama palsu di komplek pemakaman Kalicutang sudah dibongkar. Tak ada lagi orang yang datang untuk berziarah. Namun dampak dari pembongkaran ini cukup serius. Ternyata sekelompok orang yang diduga tidak puas dengan aksi pembongkaran makam ini menebar teror. Mereka mengancam ingin membunuh, mengancam ingin menyantet melalui jalur metafisika, mengancam untuk membunuh keluarga saya. Tapi pada hakikatnya, karena ini adalah berurusan dengan akidah, apapun itu, kami selaku pemegang dokumen akan terus melangkah, terus maju demi menegakkan apa yang dinamakan kebenaran. Sementara itu, menurut Kiai Haji Syarif Rahmat, merebaknya makam wali dan ulama palsu ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Kami sebenarnya supaya tidak dianggap dompleng-dompleng sudah melakukan penelitian tahun 2015. Ini majalah Pada Suka, pada Pekan Wasangan Kalijaga. Kita sudah melakukan kajian, penelusuran bahkan. Ini ada bukti-buktinya di sini. Saya sampai di Kota Waringin, Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah yang lain untuk menelusuri kuburan-kuburan yang dalam tanda petik diduga palsu. Saya sampaikan waktu itu bahwa ada kecurigaan bahwa sejumlah makam itu palsu dan sejarah juga sudah dipalsukan. Mohon para pakar bicara. Saya boleh mengatakan terima kasih, tapi juga mungkin berhak untuk mengatakan ada sedikit yang ya kurang puas. Memang tidak akan pernah puas. Kenapa masalah makam-makam yang kita bicarakan itu tidak diangkat waktu itu? Dan nampaknya pembuatan makam-makam wali dan ulama palsu ini digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Nampaknya ada gerakan sengaja pemalsuan. Apakah pemalsuan makam kuburan itu dibuat oleh sebuah tim atau hanya euforia perorangan? Saya tidak mau mengandai-andai. Tetapi kalau melihat begitu masifnya dan begitu meratanya, tidak mustahil itu dilakukan oleh sebuah dan terbentuknya kesebelasan yang profesional. Dengan ditutupnya makam Kalicutang di Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo ini, warga diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menerima informasi terkait sejarah dan ziarah. Itu dari nol, dulunya dari bambu, masih atapnya pakai duk, sampai sekarang sudah terbangun seperti itu. 1000 rumah pun itu tidak ada dari dana desa. Hanya dengan berbekal dari kesaksian salah satu warga, kompleks pemakaman Kalicutang akhirnya dibangun pada tahun 2021 lalu. Biayanya menggunakan hasil uang infak dan juga amal dari para peziarah. Komplek pemakaman Kalicutang, Desa Ngalian, Wonosobo, Jawa Tengah, kini tinggal kenangan. Sebanyak 78 makam wali dan ulama yang ternyata palsu sudah dibongkar. Kini suasananya pun nampak sepi. Di dalam pendopo ini tampak kain kafan yang dulunya digunakan sebagai pembatas antara nisan dan peziarah kini tergeletak begitu saja. Bekas-bekas bongkaran makam pun terlihat jelas. Tak jauh dari pendopo,
nampak bangunan lain berukuran 3 kali 4 meter yang dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat si pengelola makam. Di dalamnya masih tersisa beberapa kitab dan buku Yasin yang diperkirakan sering digunakan oleh para peziarah. Pria ini adalah mu'alif. Dia adalah orang yang mengelola komplek makam Kali Cutang yang di dalamnya terdapat makam wali dan ulama palsu. Saya juga asli orang sini, kelahiran sini. Banyak saksi yang saksi masih hidup juga masih ada. Itu yang dulu yang udah umur 125 tahun mengatakan itu jangan main-main di situ karena itu adalah makom ulama agung. Nah, itulah yang untuk awal dari keyakinan saya selain didukung dengan guru-guru saya, bukan guru spiritual, benar-benar saya ngaji di situ. Ya ada yang dari Kebumen, ada yang dari manapun yang mengatakan tolong tanah itu dijaga. Berbekal surat keterangan dari saksi tersebutlah pada tahun 2021, makam Kali Cutang yang memiliki luas kurang lebih 500 meter persegi mulai dibangun kembali dengan menggunakan dana sukarela dan infak dari para peziarah yang datang. Untuk pembangunan itu dari nol, dulunya dari bambu, masih atapnya pakai duk, sampai sekarang sudah terbangun seperti itu. 1000 rumah pun itu tidak ada dari dana desa. Keyakinan mu'alif akhirnya terpatahkan. Sebanyak 78 makam wali dan ulama yang selama ini ia jaga ternyata palsu alias bodong. Lalu, apa motivasi orang-orang yang telah membuat makam-makam palsu ini? Ketika sudah tahu bahwa kuburan itu juga berpeluang untuk menghasilkan dana banyak, itu fenomenanya di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Yang terakhir misalnya di Ciamis sendiri, di kampung saya. Kita ada laporan bahwa ada kuburan Syekh gitu, Syekh Dimyati gitu. Saya ke sana, saya telusuri, ternyata itu cuma omong kosong aja. Katanya dapat ada kiai Gus yang dapat mimpi, saya kejar. Mimpinya apa, di mana, berani sumpah enggak? Saya yakin ada bohong. Setiap peziarah yang datang ke makam-makam yang dikeramatkan sepertinya gampang sekali untuk mengeluarkan uang. Ini semua terjadi karena adanya kesalahpahaman di dalam memahami teks-teks keagamaan. Kan kita tahu dalam agama itu ada ajaran bahwa memang di bumi ini ada beberapa tempat yang diyakini dan memiliki keberkahan. Nah, di antara tempat-tempat yang berkah di mana kalau kita berdoa di sana cenderung diijabah oleh Allah, itu adalah makam para nabi dan para wali, orang-orang soleh. Siapa saja duduk di samping mereka tidak akan merugi, baik hidup maupun mati. Nah, tetapi kemudian keyakinan ini difahami, kemudian dikembangkan dengan rasa sendiri, sehingga pada akhirnya mereka menganggap bahwa kalau mengeluarkan uang di kuburan orang-orang itu bagus gitu loh, lebih mustajab. Dan ini peluang yang memang orang tidak punya pekerjaan kan, ingin dapat duit banyak juga, ya sudah bikin kotak amal di situ. Ketika tidak ada, maka dia mencari kuburan-kuburan tua atau kejing-kejing tua lah istilahnya kan, kuburan-kuburan tua untuk dijadikan sebagai lahan bisnis kuburan. Di sisi lain, ada fenomena menarik menyoal makam-makam yang dianggap keramat, khususnya di musim politik saat ini, di mana masih banyak orang-orang yang ingin bertarung menjadi pemimpin daerah, pergi ke makam keramat hanya untuk meminta berkahnya. Menjelang pilkada sekarang ini, orang datang di satu pekuburan kan, kita nggak akan nyebut di mana-mana saja. Datang ke kuburan yang sedang haul misalnya, di tempat itu diyakini ada efeknya terhadap pencalonan dia sebagai bupati misalnya, atau sebagai apa saja gitu. Posisi satu jabatan itu sebagian tawar-menawarnya dengan tokoh yang selama ini menjadi pengurus makam. Namanya orang urus wali dong, ya kan? Sakti gitu toh.
Nah, tahu nggak kalau di sini ternyata ada banyak sekali makam-makam? Nggak tahu, karena kan memang di warung terus tiap hari kan jualan. Jadi Bahkan baru kali ini yang saya tahu gitu ada makam di sini. Pembuatan makam-makam palsu yang dianggap keramat sebenarnya sudah sejak lama terjadi. Selain di Wonosobo, Jawa Tengah, di Sukabumi, Jawa Barat juga terjadi peristiwa serupa. Selain di Wonosobo, Jawa Tengah, pembongkaran makam keramat palsu juga terjadi di wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Makam keramat palsu yang berjumlah 41 ini tersebar di sejumlah lokasi di desa Citepus. Kemarahan warga ini memuncak ketika ada dugaan makam-makam palsu ini dijadikan sebagai tempat perdukunan. Selain membongkar makam, warga dan tokoh masyarakat setempat juga membakar bangunan yang dijadikan sebagai tempat tinggal pengelola makam. awalnya itu informasinya dari mana, Kang? Sebetulnya ada dari warga, tapi warga ini tidak berani ya. Ketika dia menelepon, saya berani memberikan diri ke lokasi ini gitu kemarin. Sementara itu menurut Jawi, pembuat makam, dirinya sama sekali tidak pernah melakukan praktik-praktik perdukunan. Jawi mengatakan, makam-makam yang dibuat ini hanya merupakan sebuah petilasan dan dirinya hanya sebatas berziarah ke area ini. Di sini tuh Akang ngapain, Kang? Saya mau cuma jarah doang. Jarah itu maksudnya? Jarah Pak, mendoakan ahli kubur dan karuhun. Karuhun. Kita mendoakan ahli kubur Pak. Karena kita adalah tugas. Karena ini sejarah Lebak Cawen nih. Cuma orang tertentu yang tahu. Tidak semua sejarah diberitakan lewat media ataupun lewat buku sejarah. Ini tuh petilasan maksudnya, Kang tuh. Petilasan siapa aja, Kang? Kalau saya mah cuma ada beberapa petilasan Bapak Prabu Siliwangi, Prabu Sekar Jagat, Prabu Sekar Agung. Sang pemilik lahan pun ternyata tidak tahu kalau tanah yang disewakannya kepada Jawi digunakan untuk membuat makam palsu. Kontrak di rumah saya 3 bulan. Udah 3 bulan kan saya pulang, rencana mau pembongkaran warung. Nah saya suruh pindahlah ke pesantrenan. Dia bilang katanya mohon izin di sini bikin saung untuk ngademin pikiran sambil jarah. Nggak tahu mau bangun makam ini itu ya saya persilahkan. Saya izin ngaji ke kakak saya. Boleh kalau mau bikin warung mah, saung mah, cuman jangan terlalu lama. Nah, tahu nggak kalau di sini ternyata ada banyak sekali makam-makam? Nggak tahu, karena kan Umi mah di warung terus tiap hari kan jualan. Sungguh miris ketika orang-orang dengan sengaja membuat makam-makam keramat dari para wali dan ulama besar zaman dahulu hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jelas, semua itu adalah bentuk penyesatan. Jujurlah kalian semua yang sekarang cari makan dari kuburan, jujur apa salahnya sih? Saya khawatir nanti masyarakat yang bersikap sendiri, karena saya lihat, mohon maaf ya, sepertinya sampai sekarang polisi agak ragu-ragu bertindak sih.
Demikianlah kebohongan Ba'alawi yang menciptakan, membuat makam-makam palsu ya, demi pundi-pundi uang ya. Dan sesuai dengan rumus, setiap kebohongan pasti Allah akan membongkar serapat apapun mereka menyimpannya ya. Marilah kita semua supaya kita menjadi sadar ya, tidak tertipu dengan berbagai kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh klan Ba'alawi, mulai pemalsuan sejarah, pemalsuan NKRI, pemalsuan ya sejarah NU, kemudian pemalsuan nasab, sampai pemalsuan jadwal, bahkan sampai pemalsuan makam. Ini supaya menjadi bahan kajian, bahan renungan, bahan pemikiran untuk kita semua, agar tidak terjebak dengan trik-trik atau doktrin-doktrin kebohongan yang dilakukan oleh imigran ya, Yaman. Sekian, semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita mewaspadai ya, bahwa bangsa kita sedang terancam ya, dari segala segi, entah itu budaya, ideologi, ya sejarah kebangsaan, kemudian toleransi antar beragama, supaya kita dapat berhati-hati. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.